pimpinan itu kan. Loh, jangan hanya nunggu rekaman saja kan. Kamu tahu dia bawa koper dan kamu yakin itu isinya apa, tangkap. Meskipun nggak ada percakapan. Nah itu sudah kita dorong. Jadi jangan berharap kalian itu dapat percakapan lewat HP gitu kan. Ya sampai kapanpun faktanya seperti itu, 6 bulan kita sadap nggak ada isinya. Saya masih bersama Ketua KPK tahun 2003 hingga tahun 2007, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Pak Ruki, kemudian diwawancara wartawan soal OTT. Karena pertanyaan wartawan waktu itu konteksnya adalah kok sekarang jarang ada OTT. Lalu jawab, saya bilang OTT itu apa sih? Artinya juga belajar lebih berhati-hati. Makanya kita harus berubah. Teknik-teknik penyelidikan maupun penyidikan itu ya oke lah OTT. Syukur-syukurlah kalian dapat nantikan. Ya buat hiburan. Ting. Buat masyarakat senang. Itu kira-kira kalimat yang diucapkan. Kalau misalnya OTT dianggap hiburan untuk membuat masyarakat senang, apakah memang itu desain KPK untuk membuat masyarakat itu selalu merasa terhibur dengan adanya Jumat Keramat KPK? Kalau memang itu pendapat masyarakat, saya menyarankan kepada Pansel sebaiknya Cak Lontong dengan Komeng diminta jadi pimpinan KPK aja. Supaya aspek entertain dari KPK itu tercukupi. Berarti begini, orang kalau berharap KPK harus OTT, dan kemudian dijawab OTT itu hanya hiburan saja. Apakah sebagai seorang ketua KPK merasa terhina ketika OTT itu disandingkan dengan sebuah sajian hiburan? Kalau saya sebagai seorang perwira polisi mengatakan OTT itu untuk kepolisian sih cukup dilakukan oleh Polsek. Cukup Polsek saja. Jadi OTT itu tidak boleh dijadikan cara bertindak utama dalam pemberantasan korupsi. Dia sesuatu yang komplementer saja. Cara bertindak utamanya harus lewat penyidikan. Membangun kasus sehingga berhasil menangkap sesuatu yang kita sebut dengan big fish. Dengan big amount. Bukan OTT. OTT yang dapat cuma cecere-cecere nanti. Bahwa dalam rangka penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus besar, dilakukan penyadapan dan penyelidikan untuk memperkuat pembuktian, itu perlu. Tetapi bukan untuk OTT. Jadi sebenarnya gini, ada yang Bapak, tolong koreksi saya kalau saya salah. Jadi Bapak sendiri ingin mengkoreksi persepsi masyarakat bahwa KPK itu identik dengan OTT. OTT adalah senjata paling ampuh dari KPK. Itu ingin ada koreksi ya. Betul. Bukan begitu. Karena begini, Pak Luhut juga Menko Marves pernah mengatakan, dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut nggak setuju OTT? Ya nggak setuju lah kalau bisa tanpa OTT. Kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu. Nyadap-nyadap telepon, tau-tau nyadap dia lagi bicara sama istrinya. Ya kan, sorry ya, itu nggak benar. Apa yang ingin juga tapi Bapak koreksi dari pernyataan ini bahwa OTT itu kampungan? Ya tidak kampungan juga ya. Tapi dia bukan merupakan cara bertindak utama. Cara bertindak utama dari sebuah organisasi yang disebut super body, yang disebut KPK itu adalah lewat penyelidikan. Penyidikan dan pembuktian secara ilmiah. Follow the money. Proses-prosesnya kita teliti satu persatu. Sehingga bisa diungkap sebuah konspirasi korupsi yang besar. Besar jumlahnya, besar pelakunya dan segala macam. Bahwa dilakukan penyadapan dalam rangka mentrace kemungkinan melebarnya jaringan, itu boleh saja. Tetapi bukan untuk kepentingan OTT. Pada tertentu OTT perlu dilakukan. OTT itu dilakukan pertama kali oleh jilid pertama. Ya. Pada tahun 2005. Ketika itu para penuntut umum kami yang sedang menuntut sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan sejumlah uang yang akan diberikan oleh pengacara tersangka yang sedang diselidiki kepada panitera. Para penuntut umum itu, karena dia juga merupakan penyidik, melapor kepada kami. Lantas saya katakan, tangkap. Caranya bagaimana? Tunggu dia masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan panitera. Kalau dia keluar lagi dengan tidak membawa tas, maka delivery telah terjadi. Dan itu ditabrak. Terbukti kemudian bahwa tas yang dibawa oleh si pengacara itu ke ruangan paniteranya diketemukan di bawah mejanya.
Berarti telah terjadi delivery, penyuapan terjadi. Itulah OTT. Tapi itu bukan cara bertindak utama dalam rangka mengungkap kasus utamanya. Kasus utamanya kita berjalan. Jadi OTT boleh dilakukan, tapi jangan lantas dijadikan pemanis, sweetener untuk sekedar menyenangkan masyarakat, menjadi entertain di dalam layar kaca. Ya, seperti kata saya tadi, kalau memang tujuannya untuk menyenangkan masyarakat, bukan untuk memberantas korupsi, ya kita minta saja dengan segala kehormatan, Cak Lontong yang juga seorang intelektual, Komeng, dan beberapa teman-teman lain, mungkin Rossi untuk menjadi pimpinan KPK. Sehingga lengkaplah entertain ini. Tapi masalahnya adalah, KPK itu diadakan untuk entertain atau untuk memberantas korupsi? Kembali dong ke core bisnisnya gitu loh. Ya, kalau begitu ada benarnya dong pimpinan KPK sekarang, misalnya yang dikatakan oleh Pak Alexander Marwata ketika ditanya, wah kenapa jarang OTT dan kemudian itu dikaitkan dengan tidak berhasil atau keberhasilan KPK, jangan dilihat dari kasus OTT-nya. Berarti itu ada benarnya dong. Ada benarnya, tetapi bukan berarti bahwa OTT tidak dilakukan, pengungkapan kasus gede juga nggak ada. Itu namanya nggak kerja, gitu loh. Kasus gedenya terungkap oleh kejaksaan. Kasus gedenya terungkap oleh kepolisian. Terus KPK apa? Nggak bisa. OTT itu hanya tambahan, tapi kasus gede jangan dilepaskan. Banyak sekali kasus-kasus besar. Jangan karena pakai lantas dilepaskan. Kasus besar yang terjadi kan dari mulai kasus Asabri, kasus BTS, kasus DEP, kasus Bansos. Kemudian sekarang ini timah, terus muncul lagi katanya logam mulia yang palsu. Itu kan semua objek penyelidikan yang besar yang harus dilakukan. Dan itu harusnya ada di KPK. Bukan harus ada, KPK harus proaktif untuk menyelidiki itu. Pak Ruki, kebetulan Bapak meraise isu ini. Kita tahu Pak Erick Thohir juga melaporkan dugaan korupsi BUMN ke Kejaksaan. Timah juga yang didugaan kerusakan lingkungan 271 triliun itu juga Kejaksaan. Lalu Kementerian Keuangan juga melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan. Rasanya sekarang orang lebih percaya Kejaksaan daripada KPK. Kan Kompas sudah membuktikan kepercayaan kepada KPK itu lebih rendah daripada DPR. Dulu orang paling percaya kepada KPK. Artinya bahwa aparatur negara setingkat menteri saja sudah tidak begitu percaya kepada KPK, percayanya kepada Kejaksaan. Sudah sesuai dengan gagasan pertama, mengapa KPK itu dibentuk. KPK itu dibentuk dalam konsideran undang-undangnya kan karena aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan tugas itu tidak perform. Siapa itu? Kejaksaan dan kepolisian. Dan pengadilan. Nah, ketika Kejaksaan sudah begitu dipercaya dan sudah perform, ketika kepolisian juga sudah mampu mengikutinya, ketika pengadilan sudah mampu lebih firm untuk mengenai perkara, menurut saya sudah saatnya para politisi itu melakukan peninjauan ulang tentang eksistensi KPK. Wow. Apakah memang masih diperlukan atau tidak? Kalau tidak diperlukan, jangankan KPK. Kita pernah dengar yang namanya lembaga extraordinary yang disebut dengan Kopkamtib. Itu 32 tahun juga akhirnya kan dibekukan. KPK secara term waktu, itu adalah lembaga yang paling berhasil dalam memberantas korupsi dari sisi umur. Ya, tapi Pak, ini baru sekali saya dengar seorang pimpinan KPK atau ketua KPK pertama mengucapkan bahwa emang apakah kita memang masih membutuhkan KPK. Bahkan ketua KPK yang pertama sendiri mengatakan kita sudah tidak perlu KPK lagi. Itukah yang ingin Bapak katakan? Mari kita sama-sama mereview, terutama para penyelenggara negara. KPK itu seperti tongkat yang diperlukan oleh orang yang mengalami cedera kaki. Ketika kakinya sudah menjadi kuat kembali untuk lari, tongkat ini sudah saatnya ditanggalkan. Tapi kalau kakinya masih belum terpincang-pincang, masih perlu dibantu oleh tongkat ini dalam berjalan dan tegak, pertahankan keberadaan KPK ini, keberadaan tongkat ini. Itu adalah sebuah lembaga yang disebut dengan extraordinary body. Oke, katakanlah itu yang dirasakan oleh pasiennya. Ya. Bahwa perlu tongkat apa enggak. Tapi dokter atau yang melihat dari luar juga bisa melihat secara klinis. Dia sudah bisa jalan atau tidak. Bapak ngelihat KPK harusnya dibiarin apa bubarin? Harus diperkuat ini, tongkat ini. Bukan itu pertanyaan saya. Dibiarkan saja atau seperti banyak seruan orang, bubarkan saja? Menurut saya belum saatnya dibubarkan. Kenapa?
Karena penyelenggara negara kita belum memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Masih perlu ada extraordinary body. Tetapi extraordinary body harus dibetulin dulu. Oke. Jangan yang seperti sekarang ini. Ini kacau nih. Dari mana kita mau mulai? Tapi mari kita berangkat dari sebuah keadaan. Pak, banyak dari mereka yang dulu belain KPK, itu juga sudah mulai terang-terangan bahwa sudahlah KPK tidak perlu ada atau bubarkan saja. Dan sempurnalah rencana awal memang bagi sebagian orang yang memang ingin melumpuhkan KPK. Dengan kondisi seperti sekarang, Bapak masih punya faith, masih punya hati yang percaya pada KPK? Atau Bapak sebenarnya dari tadi hanya jawaban aman aja, Pak? KPK itu adalah sebuah lembaga ad hoc. Paham. Pertanyaan saya sekarang, jadi menurut Bapak dengan kondisi yang seperti sekarang dibiarin aja atau misalnya katakan extraordinary action, sesuatu yang harus dilakukan. Tadi Bapak bilang dikuatkan, tapi dikuatkan seperti apa? Sebagai sebuah lembaga ad hoc, itu bisa saja dibubarkan ketika tugasnya memang sudah selesai. Oke. Itu ad hoc. Nah, masalahnya sekarang pertanyaan saya kembalikan. Sudah selesaikah tugas memberantas korupsi kita? Jawabannya belum, masih jauh. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa kita masih memerlukan sebuah lembaga ad hoc anti korupsi. Seperti yang sekarang kah? Tidak seperti yang sekarang, harus direview, harus diperbaiki karena yang sekarang ini sudah banyak mengecewakan. Itu masalahnya. Tetap dipertahankan, tapi lakukan review. Lakukan perbaikan-perbaikan. Di mana kelemahan-kelemahannya? Itu pendapat saya. Oke. Jangan yang seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ini, ya sudah, tinggal menunggu aja. Tinggal menunggu Desember nanti dilantik karena habis masa jabatannya. Dijalankan mungkin 5-6 bulan tinggal nunggu ambruknya aja kalau masih seperti yang sekarang ini. Kalau istilah saya mungkin kalau kapal laut itu perlu docking dulu deh. Kalau mobil mungkin perlu di overhaul dulu. Dicek dulu segala macam baru setelah itu kemudian dipilih supirnya, awak kapalnya yang piawai menjalankannya kembali. Sebentar lagi tim pansel sudah dibentuk dan sekarang sedang menunggu calon-calon pimpinan KPK. Tapi saya akan mau menanyakan Pak Ruki soal ini. Cuman memang masih ada yang saya ingin tanyakan Bapak karena sepanjang sejarah KPK berdiri belum pernah terjadi secara berurutan. Ketua KPK jadi tersangka kasus pemerasan dan suap. Wakil ketua KPK-nya juga tersangkut kasus pelanggaran etis hingga mengundurkan diri. Rasanya memang lembaga ini adalah lembaga di mana pimpinannya justru yang sama sekali tidak memberikan teladan, tapi kok rasanya nggak ada malunya. Kami kembali sesaat lagi.